Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu kembali di penghujung bulan pertama tahun 2022, hari Senin 31 Januari 2022. Sekalipun kita berada di penghujung bulan, namun kita tetap merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Untuk itu mari kita kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Harus Jatuh Kramane. Anggota keluarga Allah, orang Jawa mempunyai pepatah wis dadi jatuh kramane, yang berarti sudah menjadi jodohnya. Kalau jodoh tidak akan kemana. Pepatah Jawa ini ditujukan kepada siapa saja yang sedang mencari jodoh. Biarpun dikejar sampai ke ujung dunia, kalau tidak jodoh atau belum waktunya, tidak akan kena atau tidak akan bisa bersama dalam pernikahan. Sebaliknya, mau bersembunyi menghindar sejauh mungkin dari seseorang, kalau sudah jodoh tetap saja akan bertemu dan akhirnya menikah. Bahkan tidak jarang ada orang yang sudah lama merantau di tempat yang jauh, pulang membawa calon pasangan yang bertemu di perantauan. Tetapi ternyata calon pasangan tersebut berasal dari satu desa yang sama dengan asalnya, hanya berbeda kampung yang sama-sama merantau. Bahkan mungkin dulu sebelum merantau pun tidak pernah kenal dengan calon pasangannya sekarang, sekalipun kampungnya sebenarnya tidak begitu jauh. Anggota keluarga Allah, kalaupun pada tema perenungan Sabda hari ini dikemas dalam ungkapan harus jatuh kramane, berarti harus jodohnya. Tidak menyatakan bahwa yang bisa hidup bersama harus jodohnya. Baik dalam hal hidup berpasangan ataupun segala sesuatu yang lain.
Segala sesuatu yang bisa bersatu harus yang menjadi jodohnya. Kalau tidak menjadi jodohnya sangat mustahil untuk bisa bersatu. Bahkan kalaupun dipaksakan untuk dipasangkan, biasanya juga tidak akan pernah bersatu. Lebih jauh dari apa yang diungkapkan harus jatuh kramane, harus menjadi jodohnya. Jika manusia hendak bersatu dengan Allah, harus menyesuaikan diri pada karya dan kehendak Allah. Padahal hanya manusia yang mau menerima roh Allah yang bisa mengetahui kehendak Allah. Orang yang mau menerima roh Allah berarti menggunakan rohnya untuk hidup sesuai dengan roh Allah. Itu berarti setiap manusia yang rindu untuk bersatu dengan Allah harus mau menjadi jodoh dari roh Allah. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini kita akan belajar menjadi jatuh kromo atau menjadi jodoh dari roh Allah. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan 16, memberikan kesaksian demikian. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh kami, oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu,
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian kesaksian surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan 16. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, tentu setiap orang merindukan hidup bersama dengan Allah, karena Allah lah yang memerintah dalam kerajaannya, yaitu surga yang dirindukan oleh semua manusia. Padahal hanya orang yang mengetahui kehendak Allah lah yang bisa hidup bersama dengan Allah atau hidup bersatu dengan Allah. Bagaimana mungkin orang akan bisa hidup dalam kerajaan Allah jikalau ia tidak mengetahui tentang kehendaknya, jikalau orang tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan Allah, peraturan-peraturan kehidupan dalam kerajaan Allah. Pergumulannya adalah bagaimana cara orang bisa mengetahui kehendak dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kerajaan Allah yang sebenarnya peraturan Allah sendiri. Kehendak dan peraturan Allah hanya bisa diketahui oleh manusia, dan itu diajarkan oleh Roh Allah. Ayat 14 dari bacaan kita menyatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya mengajak membandingkan dengan kitab suci terjemahan sederhana Indonesia yang menyatakan demikian, ayat 14. Tetapi seseorang yang tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah. Karena orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itu merupakan suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti karena ajaran dari Roh Allah hanya bisa dipengerti dengan bantuan Roh Allah. Anggota keluarga Allah, mengapa yang bisa mengajarkan tentang kehendak Allah dan peraturan-peraturan Allah, peraturan-peraturan yang berlaku dalam kerajaan Allah, kok hanya Roh Allah? Jawabnya adalah karena yang mengerti tentang kehendak dan peraturan Allah ya hanya Roh Allah sendiri. Bahkan hanya Roh Allah juga yang memiliki kemampuan untuk bisa mengajarkan, memberitahukan tentang kehendak dan peraturan-peraturan Allah itu. Hal yang demikian bisa kita pahami dengan gambaran sebagai berikut. Di dalam kehidupan kita secara nyata, yang bisa menjadi guru atau yang bisa mengajar di sekolah dasar
adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan mengajar di sekolah dasar. Tentu kemampuan ini memiliki tolok ukur yang harus ditunjukkan dengan ijazah. Kalau pada zaman tahun 1965-an harus lulusan SGB, sekolah guru bawah. Kalau pada tahun sekitar sebelum 2000-an, yang bisa mengajar guru SD adalah mereka yang lulus SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Kalau sekarang, yang bisa mengajar di SD adalah yang mempunyai ijazah PGSD, Pendidikan Guru SD. Yang bisa menjadi guru mata pelajaran untuk mengajar di SMP ataupun SMA adalah orang yang telah lulus sarjana pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Itu gambarannya. Demikian juga hanya Roh Allah lah yang bisa mengajarkan tentang kehendak dan peraturan Allah. Untuk itulah tahapan pertama agar manusia bisa hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, harus terlebih dahulu hidup bersama Roh Allah untuk menerima pengajaran tentang kehendak dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah, apakah dengan demikian setiap orang yang sudah hidup bersama atau bersatu dengan Roh Allah pasti bisa hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga? Kalau kita meneruskan gambaran tentang proses pendidikan seperti di depan tadi, tentu tidak semua murid bisa naik kelas atau lulus dengan sendirinya. Hanya murid-murid yang memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh sang guru, hanya murid-murid yang kemudian mengikuti petunjuk dan arahan bimbingan dari gurulah yang bisa naik kelas bahkan sampai lulus sekolah. Demikian juga orang yang sudah hidup bersama dengan Roh Allah, orang yang sudah hidup bersatu dengan Roh Allah harus selalu memperhatikan dan belajar untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan petunjuk, arahan, dan bimbingan yang diberikan oleh Roh Allah agar bisa hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Orang yang sudah hidup bersama Allah tetapi tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan yang diberikan Roh Allah, bagai seorang murid yang menganggap bahwa yang diajarkan oleh guru sebagai sesuatu kebodohan yang tidak akan pernah diikuti. Padahal ajaran yang diberikan oleh Roh Allah itu sebenarnya lebih tinggi dari segala pengajaran lain, pengajaran apapun yang ada di dunia ini. Maka orang yang mau memperhatikan, orang yang mau kemudian mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan yang diberikan oleh Roh Allah yang akan bisa menilai segala sesuatu dan dirinya tidak akan bisa dinilai oleh orang lain. Itu yang dinyatakan dalam ayat 16 bacaan kita hari ini. Kalau dalam kitab suci terjemahan sederhana Indonesia, ayat 15 dan 16 dinyatakan demikian. Oleh karena itu, kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani yang dalam, sedangkan orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai hal apapun tentang kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan, siapapun tidak mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah
melalui rohnya kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Itu berarti bahwa sebenarnya yang berkarya adalah Allah sendiri. Allah berkarya menjadikan manusia pandai untuk melakukan kehendak Allah seperti Kristus. Memang ada peran dan tugas manusia yang harus dilakukan, yaitu manusia harus mau memperhatikan, menuruti dan mengikuti petunjuk, arahan dan bimbingan dari Roh Allah. Namun yang kemudian akan memampukan ketika manusia bersedia mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan dari Roh Allah, yang memampukan untuk mewujudkan adalah Roh Allah sendiri. Di mana kemampuan itu yang terjadi adalah kemampuan di luar nalar manusia. Sekali lagi, yang memberikan kemampuan manusia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia adalah Allah sendiri. Dan hal-hal yang di luar nalar manusia adalah petunjuk, arahan, bimbingan dari Roh Allah tadi. Bukankah memang karya yang dilakukan oleh Kristus melebihi dan di luar nalar manusia? Karya agung yang dilakukan Kristus seperti yang kita saksikan dalam Alkitab adalah hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Namun setiap orang percaya yang sungguh memperhatikan dan mau mewujudkan ketaatan pada kehendak Allah, yang kemudian diberi hikmat, diberi kemampuan oleh Allah sendiri. Itulah yang dipersaksikan dan diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu dan saat ini kita terima bersama-sama. Di mana hanya hikmat Allah lah yang benar. Hikmat manusia tidak bisa menggapai hal-hal yang di luar nalar manusia. Tapi hikmat Allah lah yang benar yang bisa menggapai itu. Kebijaksanaan manusia tidak bisa menggapai hal-hal yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia. Tetapi kebijaksanaan dan hikmat Allah yang memampukan manusia kemudian menuruti apa yang menjadi kehendak, bimbingan, arahan dari Roh Allah sendiri. Dan itu tadi, bimbingan, arahan, petunjuk dari Roh Allah adalah perkara-perkara yang terjadi di dalam kerajaan surga. Sekali lagi, kebijaksanaan manusia hanya bisa digunakan untuk memahami hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang bendawi, hal-hal yang duniawi, yang bisa dinalar oleh manusia, yang bisa dirasakan oleh manusia. Sedangkan hikmat yang dari Allah lebih dari sekedar kebijaksanaan atau hikmat manusia, karena bisa digunakan untuk memahami kehendak Allah, sekalipun di luar jangkauan nalar manusia. Namun kemudian manusia bisa taat melakukan petunjuk, arahan, bimbingan dari Roh Allah. Dan hikmat ini adalah pemberian Allah sendiri, bukan usaha manusia. Dan berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang mau menerima hikmat dari Allah dan kemudian hidup bersatu dengan Roh Allah, menerima pengajaran tentang kehendak Allah, peraturan-peraturan yang diperlakukan Allah di dalam kerajaannya. Dengan demikian orang tersebut mau memperhatikan ajaran Roh Allah dan melakukannya di dalam kehidupan nyata. Amin. Sekarang bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini telah bersabda kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami bagian dari anggota keluarga Allah adalah orang-orang yang telah diberi Roh Allah, dan kami hanya bisa hidup bersatu bersama dengan Roh Allah ketika
kami mau merasakan hikmat Allah dan kami mau menerima ajaran, petunjuk, arahan dan bimbingan dari Roh Allah agar kami bisa hidup di dalam kerajaan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Engkau melayakkan setiap kami mewujudkan apa yang menjadi panggilan-Mu. Karena memang kami harus menjadi jodoh dari Roh Allah dengan mengikuti kehendak-Nya saja. Pikiran, angan-angan, perkataan, perasaan hati, dan apapun yang terwujud dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja karena bimbingan, arahan, dan petunjuk dari Roh Allah saja. Hari ini Engkau berkarya menolong kami. Anak-anak kami ketika kami ajak untuk belajar merasakan kasih kuasa-Mu, Engkau pun menolong mereka. Sekarang menjadi bagian dari anggota keluarga Allah yang sudah hidup menerima Roh Allah. Kami sudah hidup bersama dengan Roh Allah. Kami pengen untuk selalu memperhatikan pengajaran Roh Allah, mengikuti petunjuk, arahan dan bimbingannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa negara ini kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Membangun kehidupan bersama untuk lebih maju, menggapai adil makmur, sejahtera yang sebenarnya pemberian Tuhan, kasih-Mu yang nyata, bukan hanya dalam kehidupan kami, tetapi juga melalui karya setiap komponen bangsa negara ini. Pemerintah yang mengajak kami untuk hidup semakin baik, sekalipun masih menghadapi masa pandemi COVID, namun sebenarnya semua juga bergantung kepada Tuhan. Kami mengarahkan hidup hanya kepada kehendak Allah saja. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi dalam keadaan apapun, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu Tuhan seru doa dan permohonan kami hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan ketika kita sudah bersatu dengan Roh Allah. Kita hidup bersama dengan Roh Allah, kita memperhatikan bagaimana pengajarannya, kita mengikuti apa yang ditunjukkan, diarahkan, dan kita lakukan di mana Tuhan akan memberikan kemampuan kita yang lebih untuk mewujudkan kehendak Allah saja, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah karena telah hidup bersama dengan Roh Allah sendiri. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka